Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'd, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Al-hadis. Jamaah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran surat 10 ayat 5 dipaparkan tentang perputaran matahari dan bulan. Matahari disebut dengan diaan, bulan disebut dengan nuron. Tetapi dua benda planet ini Allah sebut wa qaddarahu manazil. Allah memutar atau memberi tempat, dalam surat itu disebut manazil, orbit, Pak. Kalau dalam surat Yasin disebutnya mustaqor, ya, tempat orbit juga, tempat menetap. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah baik matahari maupun bulan ada dua fungsi di situ. Pertama, lita'lamu adadas sinin. Mengapa matahari dan bulan berputar? Supaya kalian tahu bilangan tahun. Lita'lamu adadas sinin. Maka kita tahu bilangan tahun, karena Samsiah, tahun Masehi, tahun Kabisat rujukannya adalah matahari 365,5 dan seterusnya. Kalau Hijriah merujuk pada bulan, maka disebut tahun Komariah. Nah, dalam Islam dua-duanya dipakai, Bapak Ibu. Buktinya apa? Ketika nanti penetapan awal Ramadan, rujukannya apa? Bulan, kan? Hilalnya itu adalah hilal bulan, bukan hilal matahari. Tetapi puasanya adalah menggunakan perputaran matahari. Berarti matahari dan bulan digunakan secara bersamaan. Sholat demikian, merujuk pada matahari. Bahkan haji, Bapak Ibu ingat, ada istilah zawal. Kapan? Jamarat, kan? Bahwa disunahkan jamarat itu kalau sudah matahari zawal. Nah, zawal itu matahari juga. Yang ingin saya tegaskan, lita'lamu adadas sinin, bilangan tahun, berarti kita sudah memasuki secara Masehi ini tahun baru 2023. Yang dilarang itu kan merayakannya, Pak. Yang dilarang merayakannya. Tapi bahwa menggunakan tahun Samsiah dalam konteks penetapan usia dan seterusnya itu dibolehkan. Yang kedua adalah wal hisab. Wal hisab di situ diartikannya perhitungan. Beberapa mufassir menyebutnya perhitungan apa? Antara lain perhitungan dalam konteks peribadatan. Jadi yang ingin saya garis bawahi lewat ayat ini adalah saya, Bapak dan Ibu sekalian, memasuki tahun baru berarti usianya secara angka bilangan bertambah, tetapi jatahnya berkurang. Perlu diingat lagi bahwa semakin bertambah usia, semakin menguat, semakin melemah fisiknya. Melemah. Apa dalilnya? Ar-Rum 54 itu memastikan. Ar-Rum 54 menyebut 3 kondisi yang pasti dialami oleh kita semua. 1, lemah, do'fan. Kami ciptakan kalian dalam keadaan do'fan, lemah. Lalu kuwatan mim ba'di do'fin. Lalu menjadi kuat setelah lemah. Lalu menjadi lemah mim ba'di kuwatin, setelah kuat. Berarti kesimpulannya lemah, kuat, lemah. Lemah ada kaitan dengan dari sisi pengetahuan, ya. Dari sisi pengetahuan kita
Sama, 3. Ulangi. Dari segi fisik kita bertambah usia semakin melemah. Bahkan nanti puncaknya memori. Al-Hajj ayat 5 menyebutkan begitu. Tapi tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena ayatnya mengatakan wa minkum. Berarti kan di antara kalian. Mungkin saja ada orang yang meninggal tidak mengalami proses pikun. Tapi boleh jadi di antara kita ada yang meninggal beberapa waktu sebelum meninggal mengalami proses pikun. La ya'lam, tidak tahu apa-apa, mim ba'di ilmin gitu. Setelah tahu sesuatu. Jadi prosesnya pasti di situ. Lemah, kuat. Lemah, tidak tahu, tahu, tidak tahu. Jadi dari aspek fisik kita pasti mengalami 3 tahap. Lemah, kuat, lemah. Dalilnya tadi ya, Ar-Rum 54. Dari sisi ilmu tidak tahu, tahu, tidak tahu lagi. Tidak tahu awal ya, proses awal kan tidak tahu, Pak. La ta'lamuna syai'an, ketika lahir kan tidak tahu. Nanti menjelang meninggal pun tidak tahu lagi ketika usia melemah tadi. Nah, pertanyaannya, episode atau periode yang mana yang menjadi tanggung jawab kita secara beban taklif, beban syariat ketika kita kuat? Ketika kita kuat harus berpengetahuan. Jangan ketika kuat tidak berpengetahuan. Itu bahaya sekali. Akan repot ketika kita dalam kondisi lemah. Geus mata dina teu nyaho naon-naon, balik deui ada kumaha ieu teh. Makanya aduh Masya Allah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali membuat manusia, menggolongkan manusia dari sisi ilmu 4, Pak. Nanti Bapak Ibu silakan mau pilih yang mana nih. 4 kategori. 1, orang yang tahu bahwa dia tahu. Ini paling tinggi, Pak. Orang yang tahu bahwa dia berpengetahuan. Yang kedua, orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Ini juga lumayan terbuka. Abdi marumasa bodoh, gitu kan, Pak? Abdi marumasa teu nyaho, mataklah yang diajar. Nah, itu berarti ngerti dia. Karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu tadi. Oke, yang ketiga, orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Ngopet bisa nunuk kieu, Pak. Pelit pengetahuan, padahal dia tahu sebetulnya bisa, tapi nggak mau berbagi. Dia tidak tahu bahwa dia tahu. Yang keempat, ini yang paling repot. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Contoh orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi sok merasa tahu. Sebab makanya tahu melulu merempet tara tempe. Contoh nih, contoh sederhana aja ya. Seorang bapak-bapak dulu, teman saya bercerita, ketika masih pulsanya voucher, Bapak pernah ya beli terus digesek ya, terus dimasukkan nomornya gitu kan. Sebelum sekarang pakai elektrik semuanya. Dulu kan gitu, gesek berapa, Bah? Iya, pada meser pulsa yang berapa? 100 weh, enggak, kata teman dia. Ditanya, Abah bisa masukannya? Nu kieu mah gampang atuh. Bisa, teu kudu dibantuan. Oke, ini teh pas sambil membuka eta plastik, kita kumaha carana. Sok, apa namanya, Pak? Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi nah itu linglung moal ieu nu kieu. Nah, yang seperti inilah biasanya ada kategori sombong. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau dia sombong, sesat selamanya. Astagfirullah. Itu contoh kecil saja. Dalam beragama banyak. Karena itulah sering saya bilang 3 penyakit yang sudah sering disebut penghalang ilmu. Kibir, aba, apalagi haya, sombong, malas, malu.
3 penyakit ini sangat berbahaya. Jangankan tiluan anak, 1 saja sudah menghalangi orang mengalami kemajuan. Karena itu para bapak, mumpung di situ ya masih ya diberi kekuatan menuju lemah kan ya. Kuat tapi menuju lemah. Emang menuju kuat? Nggak ada pak. Kita semua kuat tapi menuju lemah. Ada titik nadir nantinya kembali. Untuk mencegah itu tumpuklah ilmu, tumpuklah pengetahuan. Insya Allah di dalam taklim, di dalam kajian-kajian itu bukan saja ilmu yang kita dapatkan, tapi juga ampunan. Ingat, ampunan itu tidak diperoleh tidak semata-mata lewat astagfirullah. Itu juga iya. Tapi ampunan diperoleh lewat hadirnya kita dalam majelis ilmu itu pasti. Kenapa? Karena orang yang saya zakarun, orang yang mau belajar, yang mau berpikir itu pasti masuk kategori ahlul taqwa wa ahlul magfirah. Kalau kita ingin masuk kelompok ahlul magfirah, sering rajinlah dalam kajian. Insya Allah di sana. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan kajian sirahnya. Sudah memasuki bagaimana kisah Rasulullah SAW memasuki alam langit sana dengan bertemu bersama beberapa nabi. Satu persatu kita ulas nanti. Temanya penutup para nabi yang berfadilah dan berbudi pekerti. Kita bahas dulu tema ini. Pertama, Rasulullah SAW disebut dengan khotamun nabiyyin atau khotaman nabiyyin yang sekaligus mendapatkan gelar fadilah. Kenapa? Karena ayat Quran mengatakan faddalna ba'duhum ala ba'din. Kami utamakan, kami lebihkan sebagian mereka yakni para nabi atas sebagian yang lain. Apa saja kelebihan beliau dibanding nabi yang lain? Banyak Pak. Kalau kita ambil satu persatu ya. Satu contoh nih. Kelebihan beliau dari segi cakupan wilayah dakwah, rahmatan lil alamin, kafatal linnas, itu satu. Bahwa kelebihan Rasulullah SAW maka disebut fadilah adalah cakupan wilayah dakwanya tidak terbatas lil arabiyyin atau lil jaziratil arabiyah, enggak. Tapi lil alamin atau kafatal linnas. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW, nanti saya kutip hadisnya, mendapatkan penghalalan ghanimah. Nabi yang lain tidak. Jadi kalau dibandingkan yang pertama tadi Pak ya, cakupan wilayahnya lil alamin. Kalau nabi yang lain ila qaumihi. Tidak ada yang lain Pak. Ila qaumihi berarti hanya sebatas kaumnya. Untuk kaum yang lain enggak. Beliau tidak lil alamin. Bahasa sekarang lintas batas teritorial. Lintas batas massa. Jadi bahasa kerennya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena beliau sampai kiamat kan ajarannya tidak bisa berhenti sebatas kemarin saja. Yang pertama itu, yang kedua kelebihan beliau tadi mendapatkan penghalalan ghanimah. Yang ketiga antara lain ya bahwa beliau disebut-sebut dalam Quran misalnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Bahkan mendapatkan doa khusus dari Ibrahim, Rabbana ba'as. Ya Allah, bangkitkanlah fikum dari mereka, dari kalian, minhu fihim rasulan, seorang rasul yang ternyata itu adalah nanti turunan Ibrahim alaihissalam. Dan yang paling penting lagi adalah satu-satunya orang yang mendapatkan izin Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Sayyid Qutb mengutip dalam tafsir Juz Amma bahwa ketika kiamat terjadi sudah mulai proses persidangan, semua umat mencari pemimpinnya. Bapak Ibu ingat ya surat An-Naba ya ayat 17. Inna yaumal fasli kana yaumal fasli fatatuna fa idza nufikha fi suri fatatuna afwajan. Bahwa di situ 18 maaf. 18 mengatakan bahwa ketika hari keputusan sudah terjadi maka
setiap orang akan mendatangi Allah berkelompok-kelompok, afwajan. Salah satu makna yang ditafsirkan oleh para mufassir, umpamanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengutip ayat lain bahwa yang disebut dengan fatatuna afwajan adalah kedatangan manusia nanti bi imamihim, dipimpin oleh imamnya. Siapa mereka? Nabi. Sehingga mereka mencari nabi mereka untuk mendapatkan syafaat. Datanglah ke Adam alaihissalam, wahai ayah kami, tolonglah beri kami syafaat agar kami selamat. Apa jawab Adam? Aduh, saya malu telah menzalimi diri saya dulu. Coba kamu minta ke Nuh, wahai Nuh, kami minta tolonglah kami beri syafaat. Apa kata Nuh? Saya nggak bisa. Jangankan kalian, istri saya gagal maning. Jadi minta sajalah ke Ibrahim, coba ke Ibrahim gitu. Saya nggak bisa, anak saya nggak bisa saya selamatkan, istri saya pun sama. Coba kamu minta, kalian minta coba ke Ibrahim alaihissalam. Datanglah ke Ibrahim, saya nggak bisa, tapi ada anak cucu saya nanti bisa. Coba kamu minta lagi ke Musa nggak bisa. Coba minta ke Isa bin Maryam alaihissalam, angkat tangan juga. Akhirnya ke Rasulullah SAW. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, kita menjadi umat beliau. Persoalannya adalah bagaimana membangun literasi kitab beliau, Al-Quran kan. Jangan sekedar saya bangga jadi muslim, tapi tidak mau mendekati, membongkar atau membangun literasi terkait dengan kitab yang beliau bawa, Al-Quran maupun As-Sunnah. Sayang di situ. Itulah fadilah. Yang kedua, beliau disebut memiliki budi pekerti yang agung. Saya kira ingat dengan Al-Qalam ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau itu Muhammad SAW orang yang berbudi pekerti yang agung. Karena itu ingat Michael Hart dengan surveinya, dengan risetnya berpuluh tahun, riset begitu rupa tetap menempatkan beliau Rasulullah SAW nomor 1. Kalau Aswendo Atmawiloto nomor berapa? 14. Makanya masuk penjara lumayan sekian tahun yang lalu ya. Survei di Indonesia nama Rasulullah SAW nomor sekian. Ya itu sama dengan penistaan. Kalau sekarang bukan penistaan, dianggapnya bukan penistaan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Saya kira WA rame ya. Misa Natal tapi membaca surat Maryam. Sama dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah, ini kan penistaan sebetulnya. Tapi ya hari ini kondisi di kita ini begitu sekarang. Bukan dianggap sebagai penistaan. Bagi saya itu sudah penistaan. Ya Allah, nggak fair gitu. Ini kalau pakai bahasa hukum, ini bukan delik aduan. Nggak perlu diadukan, harusnya langsung dong. Atau contoh lain yang pernah saya lihat itu, seorang pendeta, sama ini saya kira bukan delik aduan. Ketika dia mengatakan fawailul lil musallin, dia tentu dengan bacaan yang versi mereka ya enggak fasih lah. Tapi dia mengutip ayat itu, celakalah orang-orang yang sholat, makanya gak usah sholat. Nah ini kan, masya Allah, itu YouTube Pak, tapi biasa saja, nggak ada apa-apain. Allahu Akbar. Itu contoh-contoh penistaan sebetulnya. Tapi sudahlah, biarkan. Nanti juga kalau memang pengambil keputusannya enggak sensitif mengambil itu, ya enggak, rasakan sendiri nanti dampaknya ya. Kembali ke sini para Bapak yang dirahmati Allah. Nah, supaya nyambung kita ingatkan kembali. Kalau dalam Sirah Nabawiyah Syekh Al-Azami, kisah tentang Isra Mi'raj, khususnya Mi'raj itu dipotong-potong, dipenggal-penggal menjadi sub-sub, menjadi bagian-bagian ya. Kalau di Al-Mubarakfuri langsung yang saya bawa ini Syekh Al-Azami memotong bagian-bagian. Karena ini bersambungan, kita lihat dulu. Ada beberapa kalimat yang berbeda hadis yang meriwayatkan mengenai Isra dan Mi'raj.
Kalimat yang kemarin yang saya kutip adalah kalimat yang menggunakan kalimat berbeda. Kalau yang saya kutip sekarang, fahumiltu alaihi fantaliqau bi Jibril hatta sama ad-dunya. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan. Kalau perhatikan Ibu, Bapak Ibu di sini bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailati usriyah. Bahwa beliau menceritakan ketika malam Isra tadi. Di sini ada kalimat beliau menggunakan al-buraq. Al-buraq barkun itu kilat. Dengan demikian makna filosofis dari buraq adalah satu kendaraan yang tingkat kecepatannya melebihi kilat, melebihi cahaya. Bayangkan kecepatannya seperti apa, Pak ya. Nalar kita sudah nggak sanggup itu. Kalau miriplah dengan apa? Dengan komputer, Pak ya. Semakin kuat memorinya, ketika save kelihatan nggak? Enggak. Tapi kalau semakin lemah harddisknya, semakin kecil harddisknya, semakin kecil memorinya, kalau saving menililat itu beres-beres savingnya. Itu karena lemot, bahasa yang populer ya, lemot. Berarti semakin cepat save enggak itu mana nggak kelihatan, lihat tadi. Ini semakin tinggi akan semakin sulit melihatnya, semakin rendah akan semakin mudah. Ini filosofisnya ya. Sama seperti ini. Huwal buraq. Beliau menggunakan itu. Nah, kata beliau, fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibrilu. Lalu aku dibawa dengan alaihi di atasnya. Berarti kembali ke buraq tadi. Beliau diangkut lalu pergilah atau bertolaklah bersama Jibril hatta atas sama dunia hingga sampai di langit dunia. Surat Al-Muluk juga sama, menggunakan langit dunia, yakni langit yang berdekatan dengan bumi gitu, Pak. Hanya di langit dunia yang mendapatkan penghiasan bintang, Pak. Wa ja'alna as-sama ad-dunya bimasobiha. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Berarti ketika saya Bapak Ibu melihat ke atas, melihat kerlap-kerlip bintang, itulah langit dunia. Persoalannya, mana batasnya? Sulit. Gitu ya, sulit sekali. Jadi ilustrasi ini sekedar mengingatkan bagaimana beliau naik gitunya ke Isra lewat Mi'raj tadi ke langit sana satu persatu. Sekarang apa yang dialami ketika masuk ke langit dunia? Kemudian langit pertama siapa yang beliau temui? Kita akan di sini ya. Intolaqa hatta ataina as-sama ad-dunya. Kami sampai di langit dunia bersama Jibril. Makanya di awal sudah sebutkan bahwa Ibnul Qayyim meyakini Mi'raj itu bukan ruh saja tapi juga badan. Tetapi Allah Azza wa Jalla sudah memberikan keutamaan kepada fisik beliau yang tidak bisa tersentuh oleh gas-gas atmosfer di atas sana. Kita bisa bayangkan, Pak. Kalau manusia biasa hancur nggak? Hancur. Tapi Allahu Akbar. Makanya sekali lagi surat yang menggambarkan Al-Isra kan pakai tasbih kan? Subhanalladzi asra. Itu karena keutamaan tadi. Bayangkan ya. Jangankan manusia, asteroid ketika dia jatuh ke bawah melewati gas atmosfer hancur nggak? Lah kalau nggak hancur Antapani habis, Pak. Saya yakin berapa diameter asteroid. Loh kalau asteroidnya sekian saja udah habis itu. Allahu Akbar. Itulah gambarannya. Nah, ketika di as-sama ad-dunya, siapa orang pertama yang ditemui? Adam alaihissalam. Hadza abuka Adam. Jadi dikatakan di sini ketika masuk ke langit dunia itu ditanya, faqila man hadza? Man hadza? Siapa ini? Di semacam ada pintu, Pak ya. Ada pintu,
sebelah sini penjaga, di luarnya Jibril. Faqila man hadza fastaftaha, dibukalah pintu, kemudian ditanya, man hadza, siapa ini? Ana Jibril. Qila wa man ma'ak, jeung saha? Dengan siapa? Qala Muhammad, dengan Muhammad. Pertanyaan berikutnya, wa qad ursila ilai, emang sudah diangkat jadi nabi? Sudah dapat SK belum? Kalau belum dapat SK, belum dapat kan Pak? Alias punya tiket belum? Artinya kalau nggak punya tiket, nggak bisa masuk. Nah, tiket itu bernama nubuwah. Maka ditanya, ursila ilai, emang sudah diutus? Oh, na'am, sudah. Kalau gitu, marhaban bih. Nah, Masya Allah Pak, marhaban bih. Tolong sampaikan salam, selamat datang, silakan. Fa ni'mal maji'u ja'a fa fatah. Dibukalah pintu tadi, disitulah Adam alaihissalam. Lalu dikenalkan, Muhammad, haza abuk, ini bapakmu Adam. Fasallim alaihi, lalu beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Sambil ya ada mungkin bahasa kita, kalau bahasa kita Pak ya, sambil salaman, tak berjabat tangan terus cipika-cipiki. Gitu. Kangen kan? Oh ini seumur-umur kakara ayeuna, cenah ketemu jeung bapak. Bayangkan kerinduannya seperti apa. Itu poin pertama. Tapi adakah dialog tentang ini? Belum di sini ya. Baru digambarkan tentang tadi, nanti dialognya mungkin agak panjang itu dengan Musa alaihissalam. Baik para bapak, itu langit pertama, langit dunia ketemu dengan Adam alaihissalam. Yang kedua, naik summa su'ida bi, maka beliau pun naik lagi. Su'ida itu sama dengan aroja, naik berarti ya. Hatta atas sama'at tsaniyah, lalu sampailah di langit kedua. Dibuka lagi seperti tadi, ditanya lagi man hadza, siapa? Jawabannya sama, Jibril. Saya Jibril. Man ma'ak, dengan siapa? Jawabannya sama, Muhammad. Penjaga langit kedua pun bertanya lagi, qad ursila ilai, sudah diutuskah beliau? Naam, sudah. Disapa lagi, marhaban bi, sama gitu ya. Nah, siapakah di sini? Yahya wa Isa alaihi wassalam. Dua nabi. Kenapa dua nabi disebut secara berbarengan? Karena masanya tidak terlalu jauh. Yahya adalah anak dari Zakaria alaihissalam. Silakan Bapak Ibu lihat bagaimana proses kelahirannya, bagaimana proses pendidikannya di surat Maryam ayat 1 sampai 16 itu memaparkan Zakaria alaihissalam dengan Yahya kelahirannya. Cuman singkat Pak. Dua nabi ini tidak terlalu rinci pemaparannya. Tapi bagi saya, bagaimana Zakaria alaihissalam mendidik anaknya berbasis kitab, itu harus menjadi rujukan. Nanti Bapak Ibu perhatikan saja di surat Maryam ayat 11, 12, 13, 14, 15. Itu bagus sekali untuk menjadi rujukan bagaimana mendidik. Intinya gini, Zakaria alaihissalam menjadikan kitab, berarti kitab apa Pak? Sebelum Injil, Taurat dan Zabur. Karena masa Zakaria itu setelah Musa alaihissalam dan setelah Daud. Berarti yang dipakai Taurat dan Zabur. Mereka pelajari berdua dengan anaknya. Akhirnya menjadi hamba Allah juga yang saleh ya. Begitu pula dengan Isa bin Maryam alaihissalam. Oke, Yahya wa Isa. Kita lanjutkan. Setelah langit kedua, naik lagi, summa su'ida bi ila sama'is salisa. Ketika yang kedua selesai, naik ke yang ketiga. Kejadiannya mirip dengan yang tadi Pak. Dibuka pintu, ditanya siapa, dijawab Jibril. Dengan siapa? Muhammad SAW. Sudah diangkat apa belum? Semua sama ya. Nah, ketemu dengan siapa di sini? Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Kenapa tidak dengan Yakub? Nah, ini berarti kan istimewa Pak. Padahal ayah Yusuf alaihissalam adalah Yakub. Kenapa Yakubnya tidak disebutkan secara langsung di situ? Artinya ya dugaan saja ya, bahwa ada keutamaan yang lebih pada diri Yusuf alaihissalam.
Nanti kita lihat pelajarannya seperti apa ya. Nah, Yusuf alaihissalam itu saudara kandungnya atau yang sedara adalah Ben Amin, yang kemudian kita melafazkannya menjadi Benyamin Su'eb. Bukan itu apa? Bunyamin atau Ben. Kalau menurut Ahmad Kainama awalnya itu Ben Amin, ya, bukan Ben Nyamin. Kita mau kebakainya kan ya. Pengucapannya sebetulnya Ben Amin gitu ya. Gambarannya anak yang memiliki keutamaan. Nah, itu yang sedara. Sedangkan dengan Yehuda dari ibu yang lain, dari istri Yakub alaihissalam yang lain. Nah, kalau kita lihat surat Yusuf, yang memiliki hati hasud, dengki dan seterusnya adalah Yehuda and the gang. Yehuda dan kawan-kawan tadi. Kenapa? Karena Yusuf alaihissalam punya kelebihan. Nah, makanya Yehuda itu kan menjadi cikal bakal kelahiran agama Yahudi. Karena Yehuda wataknya begitu, maka Israel pun, bukan Israel ya. Kalau Israel kan Nabi Yakub, bukan Israel sekarang. Bani Israel punya karakter seperti itu. Yusuf alaihissalam punya keutamaan. Itu yang ketiga. Kemudian summa su'ida bi, naik lagi ke ilas sama, ke langit 4. Sama kejadiannya dengan siapa di sini? Idris alaihissalam. Dalam beberapa riwayat, Idris alaihissalam adalah nabi yang menjadi pelopor pertanian, bahkan ilmu pengetahuan. Bapak ilmu adalah Idris alaihissalam. Karena itulah kembali lagi ketika saya dan Bapak Ibu mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya, kita ingin jalannya lurus kan? Kemudian kita rinci seperti apa jalan yang lurus itu? Seperti jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat jalan yang lurus? 4. An-Nisa 69. 1 nabiyyin, 2 Siddiqin, 3 solihin, 3 syuhada, 4 solihin. Artinya ketika kita mohon mendapatkan jalan yang lurus sama dengan jalannya para nabi. Salah satu para nabi itu adalah Idris alaihissalam. Dengan demikian para petani harusnya belajar dari Idris alaihissalam. Bagaimana bertani yang baik, bertani yang tidak melupakan Allah pemberi rezekinya. Lah di kita kan kebanyakan begitu. Bertani mengabaikan Allah, sehingga yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan adalah mitos-mitos. Betul nggak? Coba Bapak perhatikan mitos-mitos lewat ritual tertentu. Ada ngukus lah, ada ini dan seterusnya. Bagi saya itu sudah keluar dari jalur kenabian, cara mengelola pertaniannya. Ya. Yang keempat, yang kelima, summa su'ida, lalu Jibril membawaku lagi ke atas, hatta atas sama al-khamisa, hingga ke langit kelima. Dengan siapa di sana? 2, Harun dan Musa. Harun di sini ya, Harun dulu. Yang kelima, Harun itu nabi yang diminta oleh Musa alaihissalam lewat ungkapan di dalam surat Toha. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri dan seterusnya sampai ke bawah, sehingga beliau memohon supaya ada azri, orang yang membantuku ya Allah untuk menghadap Fir'aun. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, kenapa Musa alaihissalam memohon kepada Allah supaya di backup oleh Harun alaihissalam? Nah, ada beliau satu alasannya nih ya. 1, Harun punya kelembutan yang bisa mengimbangi temperamental sifat Musa alaihissalam. 1. Yang kedua, mengapa Harun? Karena Harun alaihissalam punya artikulasi bahasa yang bagus untuk menjadi seorang orator. Sementara Musa alaihissalam sadar diri, kurang lincah, kurang bagus komunikasi lisannya. Jadi akan ada yang membantu. Kedua,
Yang ketiga, mengapa Harun? Karena hubungan saudara antara beliau dengan Harun. Yang keempat, mengapa Harun? Karena tadi ya, Harun memiliki kepandaian dalam mengelola emosi. Musa alaihissalam sebaliknya di situ, Pak. Jadi di situ kita boleh mencari partner, tetapi partnernya itu harus orang yang bisa mengimbangi kelemahan kita. Jangan sampai sebaliknya ya. Yang keempat, summa su'ida bi, aku pun dibawa lagi oleh Jibril alaihissalam, kata beliau, hingga atas sama as-sadisa, sampai di langit ke-6. Kejadiannya sama, dibuka pintunya, ditanya siapa, dijawab Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad SAW. Ditanya lagi, sudah diutuskah? Sudah. Baru bisa mengatakan silakan masuk. Falamma khalastu faida Musa. Nah, di situ beliau menemui Musa alaihissalam. Jadi di langit ke-7 beliau menemui Musa. Musa alaihissalam proses kenabiannya unik. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Rasulullah SAW ada perbedaan yang jauh. Maksud saya gini, Pak. Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana proses pengangkatan Musa alaihissalam menjadi nabi, antara lain yang agak rinci selain di surat Al-Qasas adalah surat Toha. Surat Toha 39 terus sampai ke bawah itu unik. Kenapa? Karena sebelum diubah oleh Allah tongkat menjadi ular, Musa itu membawa-bawa tongkat. Kenapa? Karena mudik, Pak. Jadi istilah mudik sudah dikenal zaman Musa, bukan sekarang. Kenapa? Musa alaihissalam mungkin ingat ya, setelah Musa sempat membunuh seseorang untuk membela Bani Israel, lari kan sampai ke negeri Madian. Di negeri Madian karena kelaparan, beliau melihat sekelompok penggembala berebut air. Di antara mereka ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan yang diam saja, tidak ikut berebut air. Ternyata takut, akhirnya Musa membantu sampai tenaganya yang kuat itu berhasil memenuhi minuman untuk hewan gembalaan 2 anak perempuan tadi. Kemudian setelah selesai baru Musa duduk di sebuah pohon. Di bawah pohon ini Musa alaihissalam berdoa. Kalau pakai bahasa kalimatnya gini, Pak. Inni fakirun, ya Allah, saya lapar, saya miskin. Jika engkau menurunkan makanan untukku itu lebih baik. Intinya ingin dapat makanan. Itu setelah membantu orang. Ini bisa menjadi pelajaran lagi kan. Kalau berdoa ingin cepat dikabulkan, tanamkan dulu kebaikan ke semua orang. Itu intinya, Pak. Jangan nuntut berdoa terus tapi nggak mau berbagi. Itu kita lihat pelajarannya. Tanamkan ihsan sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Selesaikan orang lain yang membutuhkan atau yang sedang kesusahan. Allah akan memberi kemudahan. Itu intinya. Nah, Musa memakai konsep itu. Tak lama kemudian setelah itu baru anak-anak perempuan tadi, Akang, Bapak miwarang kaditu. Jadi tolong ke rumah. Baik. Nah, Musa mengikuti dari belakang. Tapi anak perempuan tadi tersingkap bitisna, langsung era ke depan. Urang mah sekali dia tuh. Itu kan gambarannya. Jadi malu Musa melihat itu, astagfirullah, langsung ke depan. Jadi inilah gambaran bahwa mengapa perempuan tidak boleh jadi imam. Sok, Pak. Kalau perempuan jadi imam laki-laki, apa yang terjadi? Kusumual. Melotot ke mana? Pokoknya nama apalah gitu. Ini bahaya. Lihat Musa alaihissalam langsung pindah ke depan. Itu naluri, nggak bisa dibohongi. Sebab Allah sudah menciptakan dalam diri kita sesuatu yang sulit kita kendalikan kecuali mau, gitunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ya. Oke, sampailah ketemu dengan Syuaib alaihissalam, di situ dikukuhkanlah menjadi menantu. Nah, pohon itulah yang nanti kelak pada saat beliau Isra sempat dikunjungi oleh Rasulullah SAW.
Semacam napaktilas tadi kan. Itu para bapak rahimakumullah. Sekedar gambaran Pak ya, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Bukit Sinai atau Tur Sina dilewati oleh Musa alaihissalam bersama keluarganya. Lihat kata-kata yang terdapat di bawah. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa alaihissalam sampai di bukit itu, disapa, "Hai Musa, ini ana rabbuk, aku Tuhanmu. Fakhla' na'laik." Buka sandalmu itu buka. Ini tempat suci, bro. Bil wadil muqaddas, enggak boleh pakai. Ya buka. Dibuka. Sekarang dipakai apa dibuka ketika ke gereja? Dipakai enggak? Dipakai. Kalau ke masjid berarti yang mengikuti Nabi Musa siapa? Kita. Lihat, dibuka kan? Fakhla' na'laik. Buka. Ini tempat suci, enggak boleh dipakai. Nah, gitu kira-kira ya. Itulah gambarannya, ya. Lantas nanti terjadi dialog tuh. Musa kan bawa kayu ya, karena tadi untuk memikul beban sekaligus untuk menahan. Ditanya, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" "Oh, ini ya Allah, tongkat." "Untuk apa?" "Itu biasa saya pakai untuk ngeprak daun-daun supaya jatuh lalu dimakan domba, atau untuk jadi itu kenaun Pak fungsinya." Di mana ti soledat jadi ente gitu kan, untuk menahan beban. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah pun sama. Ditanya, "Kenapa engkau wahai imam menggunakan tongkat simbol bahwa ini usia saya sudah mulai melemah." Gitu kira-kira. Jadi tong macam-macam. Nah, gitu ya. Naikkan ibadah itu simbol katanya. Selain ada fungsi lain tentu ya. Jadi tongkat itu simbolisasi kita menuju lemah tadi, maka menyadarkan diri bahwa ohnya tereh dah nges tongkat mah kayak tereh naon, tereh ka surga gitu. Itu bagian ya. Baik para bapak rahimakumullah, itu tentang Musa alaihissalam. Di sini belum ada dialog ya karena baru ketemu. Yang terakhir adalah summa su'ida bi, lalu Jibril pun mengajakku naik kembali ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit ketujuh. Di sana ada Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran Ibrahim alaihissalam banyak gelar yang sangat istimewa. Selain Aba al-Anbiya, yang paling unik adalah yang mendekatkan kedekatan dengan Allah, Khalilullah. Makanya kadang-kadang Ibrahim al-Khalil. Tapi maaf, membacanya dengan Khalil, Pak. Kalau Khalil nanti kesannya pakai qaf. Jadi kalau Khalil apa? Bisa sedikit, bisa sementara, bisa sebentar, bisa murah. Samanan Khalilan. Jadi bukan samanan Khalilan, nanti harga yang terpilih kalau Khalil. Jadi ucapan itu kita belajar hati-hati sebab akan berubah antara huruf tertentu ya, lafziyah, sifatul hurufnya gitu. Nah, jadi Ibrahim Khalil ketemu dengan beliau seperti biasa, haza abuka fasallim alai, beliau mengucapkan salam, salamtu alai, aku pun mengucapkan salam katanya. Faraddas salam qala marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Coba Pak. Selamat datang wahai anak yang soleh, nabi yang soleh, cucuku, masya Allah. Kenikmatan luar biasa ketemu dengan kakek buyutnya. Itulah para bapak yang dan ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau digambarkan ilustrasinya seperti inilah level-levelnya, di mana beliau fa'aroja ilas sama'i, beliau naik alias mi'raj ke langit tadi ya. Di sini saya belum menampilkan bagaimana dialog antara beberapa nabi karena waktu ya. Kita ambil beberapa pelajaran penting sampai beliau naik ke langit. Ini belum ke Sidratil Muntaha ya, baru sampai ke langit ketujuh. Baik, apa saja Bapak Ibu pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau? Kita lihat dalam konsep akidah Islam ya, ini bisa mengubah mindset nih.
Allah mengutus para nabi dan rasul dalam jumlah tertentu. Yang jumlahnya berapa hanya Allah yang mengetahui. Memang Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis, tetapi oleh beberapa mufasir lain dianggap lemah hadisnya, bahwa nabi itu 124.000, rasul 413. Tapi sekali lagi jumlah itu diperdebatkan di antara mufasir. Alasannya apa? Karena proses sanad hadis itu dianggap lemah. Jadi wajar lah saya kira ya. Artinya Pak, wallahu a'lam, jumlah nabi berapa? Pastinya. Jumlah rasul pun berapa? Tapi yang pasti satu nabi dengan nabi yang lain ada yang disebutkan, ada yang tidak. Kemudian yang pasti pula satu nabi dengan nabi yang lain saling terkait turunan. Dalam bahasa Quran surat Al-Imran menyebutnya zurriyatan ba'duha min ba'din. Berketurunan satu bagian dengan bagian yang lain, ya. Kita ambil ayatnya menggambarkan nabi-nabi itu ada yang disebutkan, ada yang tidak. Surat An-Nisa 163 165 ini disebutkan atau digambarkannya inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabi dan seterusnya. Lihat Bapak Ibu, ada kata-kata kama. Kami wahyukan padamu seperti sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Ini artinya wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW sesungguhnya sama dengan wahyu yang sudah disampaikan kepada nabi sebelumnya. Maka kesimpulannya setiap nabi membawa risalah. Risalah itu dibagi dua isinya. Satu, usul. Usul artinya dasar atau pokok. Akidah dalam hal ini. Akidahnya apa? Tauhid. Ya, maka perlu pendalaman terus-menerus yang namanya tauhid. Tapi bagi kita sebagai muslim sederhana, Pak. Pahami dengan baik, selami dengan kuat, hayati dengan mendalam, al-ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sederhana itu. Kita paham siapa Allah, lam yalid wa lam yulad. Siapa Allah, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ayat pertama kita pahami dengan baik, memantapkan hati, insya Allah ayat 2-nya mudah-mudahan bisa mengamalkannya dengan baik. Allahus Samad. Jadi kalau kita masih takut kepada selain Allah, perbaiki ayat 1. Berarti kita belum as-Samad kepada Allah. Mungkin latihannya ibarat orang memanah, Pak. Bapak cobalah belajar memanah, atau kalaupun tidak memanah, kayak dart tuh Pak, melemparkan ya semacam panahan sama kan ya, melemparkan ke ini. Nah, bisakah kita menancapkan anak panah itu di tengah-tengah persis? Sulit Pak. Kenapa? Tantangannya besar. Masalah konsentrasi, masalah angin. Tanya kepada orang-orang yang berlatih memanah. Ketika kita sudah manteng nih, melepaskan, tetap saja ada angin. Artinya hidup ini ketika kita Allah saja kita arahkan, betapa sulit. Cobalah kita sama-sama renungi. Mengapa khusyuk nggak bisa full? Itu karena ada banyak godaan-godaan. Memori kita ini apalagi intinya di telinga ataupun penglihatan itu bisa menjadi sumber masukan bagi setan untuk membuyarkan konsentrasi. Siapapun, sok kalau nggak percaya, ada suara langsung dikubawa, ya Pak ya, ada suara apa saja, suara musik apalagi, komentarnya panjang. Pas kita sedang sholat, tiba-tiba ada cintaku kelepek-kelepek, tiba-tiba nana-nana budaknya ngomong gitu, panjang. Atau ketika sedang sholat tiba-tiba cucu ibu nangis, jeng saha eta budaknya terus panjang. Mangkaning seorang akhirnya bingung. Nah, baru muncul masalah ketika kita tilu 4 rakaat itunya. Nah, hilang tuh di sudah. Jadi betapa sulit Allahus Samad, ya. Itu gambarannya. Sekali lagi, usul. Yang kedua, furu.
Furu itu cabang. Nah, kalau usul pasti sama. Dalilnya banyak, Pak. Bapak Ibu bisa perhatikan surat Al-A'raf ya, ayat 59, 65, 73, 85. 4 nabi kalimatnya sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Persis sama kalimatnya. Itu berarti bisa menjadi sampel kan bahwa tidak ada satupun nabi yang menyuruh umatnya menyembah dirinya. Nggak ada. Semua ajakan ubudullah, termasuk Isa bin Maryam alaihissalam. Bukankah di Al Imran juga ada ya, bahwa Rabbi wa rabbukum Allah fa'budu, Tuhanku Tuhan kalian itu Allah, sembah dia, jangan menyembah saya. Makanya nanti di akhirat Isa bin Maryam alaihissalam itu akan ditanya oleh Allah, dikonfirmasi, pernah nggak kamu menyuruh umatmu untuk menyembah dirimu dan menyembah ibumu? Enggak ya Allah, saya nggak pernah ngomong gitu. Nah itu jelas, Pak. Dibayangkan Bapak Ibu ya, umatnya mendatangi Isa sebagai Tuhan tadi, sementara Isa, siapa kamu? Engkau Tuhanku. Enggak. Kebarang ya kan? Umatnya mengaku beliau Tuhan, beliau yang dijadikan Tuhan malah menolak. Kuciwa pasti kan? Pasti kuciwa di situ. Itu. Yang kedua adalah furu', yakni syariat. Dalilnya Al-Maidah 54. Syariat Nabi itu beda-beda, tapi dasarnya sama. Saya kira sangat gampang ya contohnya. Saum misalnya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Nah, kalimat kutiba alal ladzina min qablikum menggambarkan bahwa kewajiban puasa sama, tapi yang berbeda cara. Itu sama dengan tadi, bahwa setiap likulli ummatin minhajan wasyir'an. Setiap umat punya manhaj, punya syariat sendiri-sendiri, tetapi dasarnya sama. Ya, makanya hari ini kita jangan terjebak oleh sekelompok orang yang seperti Muslim tapi ternyata Kristen kan. Ada ortodoks ya, yang katanya sholatnya mirip-mirip dengan, kok itu hati-hati, itu sudah penyimpangan syariat dalam konteks Quran ya bagi saya. Yang kedua, para bapak dan ibu, menurut para mufassirin, sepertiga Al-Quran itu kisah. Secara psikologis kisah memiliki peran yang sangat besar bagi umat Islam. Bagi Rasulullah SAW pribadi pun ya, seperti yang di awal dulu sudah saya kutip, bahwa mengapa beliau sering mendapatkan kisah-kisah para nabi sebelumnya untuk menjadi semacam barometer atau benchmark atau studi banding bahwa yang beliau alami itu yang dulu dialami para nabi akan juga dialami oleh beliau. Misalnya gini Pak, dalam surat An-Naml ya, sambil satu contoh saja, surat An-Naml dikisahkan Nabi Lut alaihissalam. Ketika Nabi Lut mengajak umatnya untuk menyembah Allah, untuk tidak melakukan apa yang disebut dengan homoseks, dengan mengatakan innakum la ta'tunar rijal min dunin nisa, kata Allah, kata Lut ya, kalian ini mendatangi laki-laki bukan mendatangi perempuan dengan syahwat kalian. Salah itu. Apa kata mereka? Orang ini nih, innahum unasun yatatoharun, mereka ini orang-orang yang sok suci. Nah, usir mereka. Sama nggak Pak dialami oleh Rasulullah SAW? Sama. Jadi kita pun sama. Ketika bapak ibu mengingatkan seseorang yang kita anggap keliru, apa kata? Sok suci loh. Sama nggak? Itu berputar Pak. Sok suci loh. Kamu juga mau kan? Ya mau, tapi caranya nggak boleh gitu. Allah sok suci loh, sok agamis loh. Hati, jangan kaget Pak. Karena umat Nabi Lut mengatakan begitu. Ketika kita menyampaikan hal yang sama, akan menghadapi hal yang sama. Itulah makanya Rasulullah SAW terus dipasok kisah Nabi.
supaya beliau kokoh. Bukan, oh berarti bukan saya sorangan gini yang menghadapi kesulitan itu. Makanya tadi saya baca ayatnya, fasbir li hukmi rabbik, sabar Muhammad, melaksanakan perintah Tuhanmu itu sabar. Wala takun ka sahibil hut, jangan seperti orang yang berada dalam perut ikan tuh. Wa huwa makzum, ninggalkan umat bari ambak esek. Enggak capek orang mah. Ini itu. Siapa dia? Yunus alaihissalam. Lantas ditegurkan oleh Allah. Nah itu fasbir, berat Bapak Ibu. Kalau sudah mengajak orang berat, ingat kita semangat, pasangan belum tentu. Misalnya nih, Bapak mengingatkan seseorang atau terus menjelaskan, terus dapat cemooh termasuk keluarganya. Istrinya bilang, "Bang satu lapak, tong ieu tong rewel tingkah batur, jadi hati dicemooh wae." Nah, siap nggak berarti pasangannya? Enggak. Harusnya istri mendukung. Jangan sampai udah apalah, udah mbah, tong ngingetkeun batur geus antepkeun we lah. Dan jadi hati dicemooh wae. Berarti belum siap istrinya. Ada teman saya, Pak. Dari pesantren Hidayatullah, sekian tahun yang lalu ya. Tugasnya di NTT. Bapak Ibu tahu kan NTT? Berat itu, Pak. Ketika pertama kali membuka, aduh Masya Allah. Bukan saja non muslim, orang-orang pagan ngirim sihir. Ular tiap hari, Pak. Ketika suami teman saya ini pergi dakwah mencariin bla bla bla, istrinya di rumah kan dikirim ular. Aneh. Diteror. Gak kuat, nggak balik ke Jawa, capek. Siun. Coba, akhirnya ini dakwah, ya tapi tiap hari kirim lagi nih. Akhirnya, tuh ya Allah, kuat beliau, tidak kuat istrinya. Jadi Bapak Ibu harus sepasang di situ, dua-duanya nggak boleh. Saya juga pernah bilang ke istri saya gitu, udah waktu pula, udah di dimana, saya udah ambil antepkeun lah, nggak bisa. Mau diganti daun pintunya, mau diganti. Ya untuk itu sih, ya udah risiko, insya Allah nggak usah takut. Oke deh, kayak gitu. Jadi betul Pak, kalau istrinya nggak mendukung, beban moral tambah berat kan. Sekali deh, kita kembali ke Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu ya. Khasyitu ala nafsi Khadijah, saya takut pada diriku. Menggigil beliau ketakutan. Bayangkan Pak, Bu, kalau Khadijah radhiyallahu an mengucapkan begini, matakna tong ulin wae asup angin ta. Ulin wae sih, nglayap wae. Kumaha mun kitu ngomongna? Ari maneh dulu. Rame moal. Rame Pak, tapi beliau tahu nggak mungkin wahai suamiku. Engkau orang yang suka membantu orang, orang yang suka menyambung kekerabatan. Allah nggak mungkin menganiayamu. Saya yakin itulah isi soleha, bukan nyalahkeun. Hati-hati Bu. Potok ngaulin wae to. Aduh ya Allah ya. Gitu ya. Jadi kisah itu manfaatnya besar sekali. Makanya sekali lagi ya, kisah-kisah perlu kita dalami. Hanya saja metode mempelajari kisah jangan sekedar tahun gitu ya, tapi nilai di balik itu apa. Oke, yang kedua, ini tentang apa gambaran tadi ya, terkait dengan kisah, kita lewat saja poin ke ini. Berikutnya adalah tentang Yusuf. Salah satu manfaat kisah khususnya Yusuf alaihissalam adalah mengukuhkan karakter. Kita lihat Pak, saya ambil contoh Yusuf alaihissalam tadi ya. Yusuf alaihissalam itu kisah Quran menyebutnya qasasul ahsanul qasas. Ya, Yusuf itu disebutnya ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Apa nilainya? Lihat Pak, Yusuf alaihissalam pada ayat 4 bermimpi oleh orang motivator namanya The Dream, cita-cita ya. Kemudian hasilnya di ayat berapa? 100. Beliau menjadi penguasa, pemimpin. Pertanyaannya, mana yang menentukan? Apakah mimpi atau hasil akhir sukses itu? Nah, penentunya di tengah-tengah.
Life is struggle. Ayat 5 sampai 99. Jadi proses itulah yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan hidup yang al-falah. 5 sampai 10. Berapa banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Makanya memahami kisah Nabi harus pelan-pelan sambil mengambil semua nilai-nilai, Masya Allah, dalam luar biasa. Saya kira sudah berapa Nabi ya yang saya bahas di tempat lain khusus ya. Yusuf sudah habis, Ibrahim juga sama. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran yang terakhir adalah kita juga bisa mengambil pelajaran dari Ibrahim ketika menemukan Tuhan, melihat bintang kan. Terus melihat bulan, melihat matahari. Tapi apakah tunduk pada tiga-tiganya? Tidak. Beliau justru menemukan siapa di balik peristiwa bintang, bulan, matahari. Maka beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah itu. Artinya kecerdasan Ibrahim alaihissalam adalah kecerdasan yang luar biasa, mampu melihat sesuatu di balik yang tidak terlihat. Para bapak dan ibu, barangkali itu beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil. Sekali lagi, belum terjadi dialog dengan beberapa nabi, baru sekedar ketemu biasa, nanti turun lagi ke bawah, terjadi dialog, lalu mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan bulan depan. Barakallah. Li wa lakum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian